Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan mereview bongkar chambernya mamen ya, tapi kita akan mereview kinerja dari masing-masing chamber yang ada di depan kita ini mamen. Nah bagaimana keseruannya? Yuk kita simak dan pantengin terus Abal-Abal Channel Mamen. Let's go mamen. Dan sebelum kita lanjut mamen, semoga mamen-mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan di depan kita ini sudah ada chamber-chamber mamen. Ada R1, GTO, Evo Gen 2, Viral Gen 2, Hammer X, ini Bordog atau Borneo X yang terbaru, Borneo X sebelumnya, dan ini ada unit GTX. Dan ini semua versi standar mamen ya, bukan yang versi taktikal. Dan kali ini kita tidak akan membahas atau membongkar chambernya, tidak mamen ya. Kita hanya akan bahas sistem atau kinerjanya mamen ya. Selembut apa kokangnya, selembut apa picunya. Nah itu yang akan kita bahas, karena mungkin mamen-mamen kan tidak selalu bisa megang masing-masing chamber. Jadi di sini saya hanya memberikan referensi mana yang kira-kira paling enak atau paling cocok, apa aja yang ada pada chamber ini, seperti itulah mamen. Jadi pertama kita ada R1 dan GTO. R1 dan GTO. Nah, R1 dan GTO ini diproduksi di tempat yang sama, mamen ya. Dimensinya sama. Pokoknya kalau mamen punya GTO, larasnya mau dipindah ke R1 itu PNP. Begitu juga sebaliknya. Karena diproduksi di tempat yang sama, hanya saja beda model aja. Nah, kalau R1 seperti ini, GTO seperti ini. Dan sebetulnya semua chamber-chamber ini sudah pernah kita review, mamen ya. Kita bongkar chambernya, kita lihat isi dalamnya seperti apa, itu sudah pernah kita review semuanya. Jadi buat mamen-mamen yang mungkin pengen tahu, bisa cek-cek di YouTube kita mamen ya. Dan juga biar tidak ketinggalan informasi atau video-videonya, jangan lupa di subscribe. Nah kita akan bahas mengenai R1 dan GTO ini dulu mamen, dengan dimensi yang sama dan berat yang hanya selisih sedikit. Jadi untuk chamber R1 ini beratnya itu di 867 gram. Sementara di GTO itu beratnya di 877 gram. Selisihnya hanya sekitar 10 gram mamen ya. Hampir tidak akan kelihatan bedanya untuk kedua chamber ini. Tapi ini kan hanya versi timbangan kita mamen ya. Mungkin kalau pakai timbangan lain bisa selisih sedikit lah. Mungkin seperti itu. Jadi ini hanya versi timbangan kita. Kita akan tes kinerja dari chamber ini. Untuk tampilannya seperti ini mamen, picunya seperti ini. Untuk unit GTO kita akan tes kokangnya. Jadi kalau unit unit R1 ini kokangnya cakep men, kokangnya enak, lembut. Kalau kita tarik cancelnya, ya masih cukup aman mamen, walaupun terasa ya, mungkin kedengeran nggak sini. Itu masih agak terasa seret, tapi overall sangat enak, aman. Begitu juga kita akan tes GTO ini. Yap, ya bisa dibilang ya sama sih men, karena memang semua partnya sama, hanya beda model di luarnya ini saja. Oke. Untuk picunya pun, untuk cancelnya pun sama-sama lembut, cakep. Untuk kedua unit ini memang bisa dibilang ya identik lah mamen, hanya beda model luarnya aja mamen ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Evo Gen 2. Ini diproduksi oleh Java Pro mamen ya. Nah untuk Evo Gen 2 ini sudah pernah kita review juga, dan beratnya itu di 820 gram. Nah untuk unit seperti ini, dan saat kita pembelian itu kita dapat seal cadangannya mamanya. Begitu juga dengan valve itu kita dapat juga. Dan seperti ini dia modelnya, ada kunci picu, sudah pernah kita review total, jadi momen bisa lihat aja. Cuman yang ini versi yang sudah support untuk regul momen ya, karena dia biasanya ada dua versi, yang non regul dan sudah support regul. Nah kalau kita pakai regul, otomatis ini tidak terpakai momen, coupler yang ini tidak terpakai, bisa kita tutup aja, jadi tidak perlu digunakan lagi, bisa, atau dibiarkan juga nggak apa-apa. Nah untuk kokangnya,
Oke, unit Evo Gen 2 ini bisa dibilang stroke hammernya itu panjang mamen. Tuh, sepanjang itu. Kalau kita ukur, coba saya ukur mamen ya, stroke hammernya sepanjang apa? Sebentar. Nah, untuk stroke hammernya ini saya ukur itu di sepanjang 2,5 cm mamen ya, atau 25 mili, jadi cukup panjang. Kalau kita sebetulnya pengen nyeting unit ini dengan lebih irit, stroke hammernya bisa dipendekin mamen ya. Bisa di bagian hammer itu ditambah panjang hammernya, tapi bobot hammer jadi lebih berat. Atau di bagian asfaltnya itu ditambahin keluar. Itu dia juga bisa memperpendek langkah hammer. Tinggal dipilih aja mana yang lebih efisien. Tapi kalau saya akan memilih dipanjangin stroke hammernya ini mamen ya. Jadi ini yang dipanjangin. Jadi asfalep itu tidak keluar terlalu panjang yang bisa mengakibatkan dia bengkok. Jadi hammernya aja yang ditambahin. Tapi standaran pun dia juga tetap oke. Hanya saja biasanya agak lebih boros. Apalagi kalau kita sudah pakai regul dengan langkah hammer seperti ini, biasanya akan terasa lebih boros mamen ya. Dan untuk kokangnya ya lembut sih men, lembut, cuman tariannya memang mantep. Panjang seperti itu. Udah rel pikat ini seperti inilah unit Evo Gen 2 yang diproduksi oleh Java Pro mamen ya. Nah selanjutnya kita punya Viral ini mamen, Viral Gen 2. Ini bobotnya itu 1189 gram, hampir mendekati 1,2 kilo mamen ya. Tuh, gambot besar panjang seperti ini, dan chamber ini cakep men, keren lah, chambernya keren. Jadi untuk mamen yang memang bisa atau berniat untuk geber-geberan power, ini salah satu chamber yang bisa jadi rekomendasi. Untuk kokangnya lembut banget, kokangnya saya suka, ini lembut banget, dan stroke hammernya juga tidak terlalu panjang mamen ya, lembut. Untuk cancelnya kalau kita tarik seperti itu, kita tarik seperti itu mamen, lembut sih kalau kokangnya, lembut. Oh ya, dan ini berbahan Dural seri 7. Untuk R1 seri 7, GTO seri 7, Evo Gen 2 ini seri 6, untuk Viral ini seri 7 mamen ya, seperti ini. Jadi kadang kokang dan picu itu jadi salah satu hal yang cukup berpengaruh ya mamen ya. Jadi kalau kita ngokang lembut itu enak gitu, apalagi sudah CNC mamen ya. Jadi bisa dibilang semua yang chamber yang ada di sini itu sudah full CNC mamen. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai GTX. Jadi salah satu chamber yang saya rekomendasikan juga adalah GTX, baik itu yang versi standar maupun yang versi taktikal mamen ya. Ya, jadi salah satu chamber yang saya rekomendasikan karena memang modelnya cakep. Tapi kalau menurut saya memang versi GTX itu lebih cocok di versi taktikalnya mamen ya. Lebih ganteng lah. Jadi kalau memang teman-teman kalau pengen unit yang taktikal itu biasanya memang saya saranin untuk GTX karena memang lebih cakep lah. Lebih cakep, warna kita bisa pilih, dan yang terutama dan yang paling penting itu adalah kinerjanya. Kinerja chamber GTX ini sangat mulus. Untuk kokangnya itu mulus banget men, mulus banget. Begitu juga dengan cancelnya. Yup, kalau cancel kurang lebih sih agak terasa seret-seret. Nah seperti itu, terasa gesekannya. Tapi kalau dia versi kokangnya untuk side levernya itu lembut banget. Yup, harganya di 3,1 juta rupiah. Untuk R1 di 2,3 juta, GTO di 2,2, Evo di 2,4 juta, sedangkan Viral itu di 4,6 juta kalau nggak salah mamen. Dan yang ini di 3,1 juta rupiah kalau kita inden mamen ya, seperti itu. Nah jadi GTX ini memang paling banyak orderan masuk ke saya tuh GTX kan, karena memang juga saya banyak merekomendasikan untuk chamber ini. Tapi yang versi taktikal mamanya, kalau versi standar banyak bisa GTO, R1, banyak lah kalau versi standarnya. Bobotnya GTX ini di 908 gram, jadi masih di bawah 1 kilo, cukup ringan ya. Cuman yang memang saya suka itu
picunya momen, kokangnya lembut banget. Nah, selanjutnya kita akan bahas chamber Borneo Egg. Borneo Egg yang lama, sayangnya chamber ini sudah tidak diproduksi lagi. Ini punya saya momen, yang kemarin saya ceritakan, entah kapan bisa saya rakit, nanti aja. Nah, Borneo Egg ini salah satu chamber yang bikin saya jatuh hati waktu itu momen, karena dari sekian banyak chamber yang masuk, ini salah satu yang terbaik menurut saya. Kokangnya waktu itu saya tes, begitu saya dapat orderan Borneo Egg masuk, ada datang, saya tes, itu lembut banget, picunya lembut banget. Dan bobot Borneo Egg yang ini di 883 gram, itu versi timbangan saya momen ya. Jadi waktu datang pertama itu saya rasa picunya itu set livernya itu lembut, nah enak banget. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin Borneo Egg waktu itu. Ini Borneo Egg keempat saya momen ya, pemakaian saya pribadi. Tapi entah kapan bisa saya rakit, pernah pun bikin, dibeli orang bikin, dibeli es. Akhirnya ini yang terakhir dan sudah nggak keluar lagi. Saya juga berharap Borneo Egg yang versi ini masih diproduksi untuk kedepannya, maupun yang belah. Yang belah itu sebetulnya cakep juga momen, tinggal kita nyetingnya aja, asal tepat ya pasti enak. Asal tepat, enak banget chamber Borneo Egg ini. Dan kelebihan Borneo Egg ini adalah dia kadang kokangnya lembut, OP rendah, pukulan hammer nggak begitu terasa atau recoil itu kecil, tapi FPS yang dihasilkan itu tinggi. Itu dari beberapa pengalaman saya ngerakit unit Borneo Egg momen ya, seperti itu. Jadi OP 1600, begitu kita tes dengan setelan hammer yang nggak begitu keras, itu powernya bisa gede. Jadi saya berharap tipe ini masih bisa diproduksi untuk kedepannya, karena saya suka banget. Nah, untuk Borneo Egg ini harganya di 4,8 juta, seri 7 mamanya. Sementara GTX ini tadi seri 6, Dural seri 6, Borneo Egg ini seri 7 mamen ya, seperti itu. Nah ini dia, seperti ini penampakannya. Dan kita akan beralih ke adiknya mamen, atau Borneo Egg Paradox atau Bordog. Nah ini Borneo Egg versi terbaru mamen ya. Ini ada sepatu picunya mamen, cuma belum saya pasang. Nah ini dia, bentuknya seperti ini yang terbaru. Bedanya ya nih. Nah untuk bobotnya sendiri, yang Bordog ini bobotnya di Bordog ini bobotnya di 883 gram, sementara yang Borneo Egg ini di 773 gram. Jadi paling ringan sih ini momen. 773 gram, ini 883 gram ya, selisihnya 100 gram lebih. Nah seperti itu. Sama ini juga menggunakan Dural seri 7. Hanya saja begitu ini rilis, gimana namanya, saya agak kurang serak sih masih ya, karena memang kebutuhan saya itu hanya untuk hunting mamen ya. Kalau ini kan sudah versi hunting, tapi yang di akomodir untuk lomba juga. Dan kokangnya kita tes. Nah kalau saya memang lebih suka yang lama mamen, tekan kokangnya itu masih enak yang lama, masih enak yang lama, dengan harga yang sama 4,8 juta rupiah. Tapi ya itu mamen, kalau Borneo Egg ini dia mukulnya itu tidak kencang, tapi FPS yang dihasilkan itu tinggi. Itu cakepnya. Cuman memang karena saya memang lebih prefer ke hunting, jadi memang lebih suka yang lama ini, lebih suka yang ini. Bukan berarti ini jelek mamen ya, bukan berarti ini jelek, cakep juga, tapi memang saya lebih prefer ke yang lama. Dari segi kokangnya lebih enak yang lama mamen ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang chamber hammer egg ini mamen. Nah ini yang bisa dibilang paling berat di antara yang ada di sini mamen ya, yaitu 1211 gram. Ya kurang lebih dengan viral lah mamen, mungkin selisihnya hanya sekitar 30 gram. Untuk hammer ini masih lebih berat dengan menggunakan bahan Dural seri 7 mamen ya. Seperti ini. Kita akan lihat sistem kerjanya atau kokangnya. Yup. Khas dari chamber hammer. Masih sama. Cukup lembut. Tentu aja kalau kita sekedar untuk pakai hunting, kokang seperti ini tidak akan jadi masalah. Tetap enak mamen ya. Untuk cancel kokangnya. Seperti itu. Ya, begitulah mamen dari kinerja chamber ini.
Tapi kemarin kan di video saya yang review chamber hammer ini, kita ada hammer satu lagi warna silver, itu kokangnya jauh lebih lembut. Jadi bisa jadi memang setiap chamber itu tidak selalu sama mamen ya. Setiap chamber itu tidak selalu sama untuk kokangnya. Entah mungkin mamen ada yang nemukan picunya sering nyangkut atau keras atau gimana, yaitu itu mungkin hanya QC dalam proses perakitannya sebelum dirilis ke pasaran. Tapi satu hal yang memang sejak awal rilis sampai sekarang itu dia konsisten, yang saya temui mamen ya, itu GTX, MTX, itu mereka konsisten dari segi kokangnya, mau baik GTX, MTX itu mulus-mulus semua lah mamen. Mulus, kalau di kokang itu enak gitu. Itu viral juga, viral ini juga mulus-mulus enak. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini hanya sekedar referensi mamen ya. Kalau mamen ada yang ingin ditambahkan ada yang kurang dalam video ini, bisa mamen tambahkan di kolom komentar, jadi bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Siapa tahu ada tambahan lain yang memang belum saya ketahui, bisa mamen tambahkan di kolom komentar. Ya mungkin ini aja mamen yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah nyimak. Untuk mamen-mamenku semuanya, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao mamen, sehat selalu dan sukses selalu untuk mamen semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos men. Punya orang semua ini men. Kapan kita punya senapan? Saya aja nggak punya senapan men.